Halo Bapak Ibu, apa kabar? Sehat ya? Kita lanjutkan pembelajaran kita kembali dari bahasa Indonesia. Materinya adalah narasumber dalam wawancara. Ya, narasumber dalam wawancara. Nah, ini dikhususkan kepada si narasumber, ya, orang yang kita ajak dalam wawancara atau yang memberikan informasi bentuk wawancara kita. Itulah yang dikatakan narasumber dalam wawancara. Nah, anak-anak kami yang memilih narasumber itu tidak mudah, ya, tidak gampang. Kenapa? Karena dia harus benar-benar orang yang mampu memberikan penjelasan, yang benar-benar memahami situasi apa yang menjadi tujuan kita. Nah, oleh sebab itu ada beberapa persyaratan yang secara umum yang harus dimiliki oleh si narasumber. Pertama, ya, narasumber harus memiliki pengetahuan di bidang tertentu. Ya, artinya si narasumber itu, misalnya topik kita itu adalah tentang apa? Pertanian, ya kan? Nah, tentang pertanian, oleh sebab itu kita carilah narasumber yang mempunyai ya pengetahuan atau basic ilmunya adalah yang berhubungan dengan pertanian, supaya dia bisa memberikan penjelasan. Nah, itulah dia, mempunyai pengetahuan di bidang tertentu. Tertentu itu sesuai dengan yang menjadi tujuan wawancara kita. Nah, kedua, memiliki keahlian sesuai dengan topik. Nah, misalnya bentuk topik tadi adalah tentang bentuk-bentuk pertanian yang mau kita tanyakan, dia juga ahli di dalam pertanian itu. Ya, ahlinya itu misalnya bagaimana? Dia tahu bagaimana ya syarat-syarat bentuk pertanian itu yang berhasil. Nah, obat-obat pertanian apa yang perlu diperlukan. Nah, kemudian hama apa yang mungkin muncul pada pertanian ini. Jadi dia ahli mengetahui. Nah, sehingga sesuai dengan tujuan kita, ya kan? Nah, baru yang ketiga, dia harus mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Ya, minimalnya ya narasumber tadi itu adalah sebagai seorang petani. Ya, kan petani dalam arti bukan berarti dia hanya pekerja, tidak. Dialah yang menjadi yang mengelola keseluruhannya, mulai dari bentuk ya penyadaan bibit, nah kemudian hama, pupuk dan sebagainya. Nah, dia sudah paham itu. Ya, baru mungkin para pekerjaan itu ada. Dia hanya memonitoring dalam arti cara ya bagaimana kesehatan dalam bidang pertanian. Nah, itulah yang menjadi tujuan pertama kita dalam melakukan wawancara, sehingga apa yang kita inginkan nanti, ya misalnya saya sebagai pewawancara, saya mau menginginkan seperti seorang petani tadi yang berhasil, hasil yang maksimal, hasil yang sangat melimpah. Nah, saya ingin bertanya kepada dia dengan melalui wawancara. Itulah yang menjadi ya pokok utama dalam bentuk ya narasumber dalam wawancara. Nah, yang kedua nanti, nah setelah kita mendapatkan narasumber itu, nah hal apa yang kita lakukan? Ya, nggak langsung kita tanyakan bagaimana, tidak. Kita harus perkenalkan diri, ya memperkenalkan diri. Saya seorang juga calon petani juga, ya saya ingin mengetahui ilmu yang Bapak ini miliki. Nah, kita memperkenalkan diri. Nah, kedua kita meminta kesediaan beliau mau memberikan penjelasan. Ya bisa-bisa dia nggak siap kan, dia tidak mau kan, ilmunya tidak diberikan. Nah, sekarang teknik kita bagaimana supaya dia mau memberikan ya apa yang dia ketahui ilmunya dalam pertanian. Baru ketiga, kita buatlah perjanjian kapan kita ketemu, kapan kita nanti lebih jelas lagi dalam bentuk ya hal-hal tentang pertanian nanti yang mau kita bicarakan. Nah, baru setelah itu kita layani ya si narasumber dengan baik. Misalnya kita sambut dia dengan senyum, kemudian kita beri dia minum bersama, makan bersama, sehingga terjadi keakraban. Barulah kita mulai melakukan bentuk wawancara tentang bentuk pertanian. Bisa kan anak kami? Nah, nanti tugasnya lihat di kelas. Terima kasih.